Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di sini kita akan melakukan tutorial pengolahan data uji degradasi. Dimana ini sangat penting ya teman-teman karena kebanyakan dari mahasiswa setelah melakukan pengujian bingung cara pengolahan datanya gimana. Nah, di sini saya akan melakukan tutorial pengolahan data uji degradasi menggunakan origin, ya, pengolahan sampai menghasilkan grafik untuk standar publikasi jurnal internasional. Contohnya bisa kita lihat nanti hasilnya seperti ini teman-teman, ini yang sudah saya buat. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu langsung saja yang pertama menyiapkan data pengujian kita. Di sini sudah saya sediakan data untuk tutorial. Nah, apa saja data-data yang dibutuhkan? Yang pertama itu untuk uji degradasi ya. Kalau di sini saya buatkan tabelnya supaya memudahkan pengolahan data. Nah, di sini saya membuat tabel untuk 2 sampel A dan B, dan 1 sampai 3 ini adalah replikasi atau pengulangannya. Jadi pengujian untuk sampel A itu dilakukan 3 kali, B juga 3 kali seperti itu. Nah, untuk W0 ini adalah berat awal, WT adalah berat akhir. Nah, di sini persen degradasi untuk tiap-tiap replikasi. Terus di bagian sini adalah rata-rata dari persen degradasi dari ketiga ini dirata-ratakan seperti itu. Jadi dari format yang sudah saya buat ini, sampel A misalkan di hari pertama degradasinya 13,33 seperti itu. Ini udah rata-rata dari ketiga pengulangan. Begitu juga dengan hari ketiga, hari kelima sampai hari ketujuh. Dan begitu juga dengan sampel B. Nah, setelah diolah datanya, terus kita masukkan ke tabel yang di bawah ini. Tabel yang di bawah ini. Nah, di sini untuk memudahkan kita memasukkan data ke origin, saya membuat tabel lagi. Yang pertama ada waktu, hari ke-0, 1 sampai 7, kemudian sampel A, datanya dari ini di hari pertama ini adalah rata-rata degradasi ya yang di sini, average percent degradation. Ini rata-rata degradasinya hari pertama sampai 7 ini untuk sampel B. Nah, di sini jangan lupa untuk jurnal-jurnal internasional biasanya kita ada standar deviasi. Nah, standar deviasi ini didapatkan dari ketiga pengulangan tadi dari sini. Nih, kita klik. Nah, standar deviasi dari F7 sampai F9 seperti itu. Ini untuk data B. Setelah semua data kita lengkap, kita bisa langsung pindahkan ke origin. Sebentar, saya buka aplikasi origin dulu. Origin Pro. Oh ya, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi Origin, sudah ada di channel YouTube saya sebelumnya, silahkan ditonton. Itu ada yang terbaru 2025, gratisan, dan ini resmi. Bagi mahasiswa menggunakan akun mahasiswa, dan nanti silahkan ditonton secara langsung di channel YouTube sebelumnya. Oke, ini tampilan awal dari Origin bagi teman-teman yang belum pernah mengolah data menggunakan Origin. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini bisa kita tambah dulu kolomnya di bagian sini. Kita tambah dulu. Nah, data yang sudah kita olah tadi, yang ini, bisa langsung kita masukkan ke dalam origin.
Untuk fitur-fitur origin ini kalau misalkan teman-teman belum terlalu paham, bisa tonton juga di channel YouTube saya yang sebelumnya yang pengolahan data FTIR. Saya ada jelasin dikit fitur-fitur apa saja yang ada di origin. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada waktu. Di sini saya bikin waktu per hari, days. Oke, di long line. Terus dari 0 sampai 01357. Oke, kemudian sampel A, ini sampel B. Kita copy saja biar cepat. Copy. Oke, di sini sengaja saya kosongkan untuk standar deviasi. Jadi kalau misalkan sampel A, standar deviasinya harus di sampingnya. Ini standar deviasi kita, cara untuk memunculkan kolom standar deviasi atau bar errornya di sini untuk origin bisa diklik 2 kali bagian ini, kolomnya yang CY ini. Terus di bagian plot designation ini pilih yang Y error. Oke. Nah, ini untuk data standar deviasi. Begitu juga dengan sampel B. Setelah itu sama kita kopikan datanya. Oke, setelah semua datanya kita pindahkan ke origin, langkah selanjutnya yaitu pembuatan grafik. Pembuatan grafik di sini kita bisa klik fitur di origin yaitu plot. Nah, di sini ada banyak macam-macam grafik yang bisa kita gunakan. Di sini kita cocokkan dengan data apa yang kita olah. Karena di sini data degradasi biasanya menggunakan yang 2D line plus simbol yang ini. Oh ya, saya lupa. Sebelum itu kita harus blok kolomnya. Kita blok dulu kolomnya, plot. Oke. Di sini sudah muncul grafiknya teman-teman. Nah, saya di sini akan langsung mengajarkan teman-teman gimana cara bikin grafik yang bagus untuk publikasi jurnal. Nah, di sini kan belum terlalu bagus ya teman-teman. Jadi kita bisa olah. Yang pertama itu di bagian grafik ini bisa kita tebalkan. Biasanya saya menggunakan 2 ketebalannya. 2, terus di sini kalau kita zoom masih belum smooth, kita bisa smooth grafiknya dengan klik ini. Nah, jadi lebih smooth teman-teman. Oke, lanjut. Untuk X-nya sudah oke, kita bold dulu. Terus saya biasanya menggunakan Times New Roman. Oke, sudah. Ini kita ganti sumbu Y-nya ke percent degradation. Oke. Persen. Percent degradation kita ganti ke Times New Roman. Oke. Sebentar. Degradation. Percent bold Times New Roman. Oke, sudah selesai. Nah, di bagian
ini untuk sumbu X dan Y, saya biasanya garisnya saya tebalkan ke 2 juga teman-teman, supaya hasil dari grafiknya lebih terlihat jelas. Dan untuk ininya angka-angkanya biasanya saya ganti juga ke time measurement. Terus kita bawa. Oke. Time measurement. Nah, seperti ini. Jadi grafiknya langsung seperti jurnal-jurnal internasional, teman-teman. Nah, untuk ini kita biasanya punya beberapa pilihan. Kita bisa hapus. Kita bisa hapus. Oh, sebentar. Ini. Nah, di bagian ini nama sampelnya misalkan garis A, garis merah atau garis hitam. Ini kan garis merah B, garis hitam yang A. Nah, ini itu bisa kita hilangkan frame-nya di sini. Yang non. Oke. Nah, jadi lebih bagus menurut saya, teman-teman. Kita hilangkan saja boxnya. Jadi ini adalah hasil dari pengujian degradasi untuk sampel A dan sampel B. Seperti itu. Ini standar deviasi tadi. Kalau kita tidak masukkan datanya, nanti garis standar deviasinya tidak akan muncul, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk di sini standar deviasi grafik. Oke, selanjutnya adalah setelah pembuatan grafik, kita bisa ekspor grafik ini dengan klik kanan di grafik supaya hasilnya bagus. Ekspor grafik. Nah, di sini kita bisa pilih, teman-teman. Misalkan penyimpanannya di mana, habis itu tipe gambarnya gimana. Nah, di sini bisa kita pilih JPG atau ya terserah teman-teman, PNG juga bisa. Seperti itu. Silakan disimpan dan hasilnya sesuai dengan standar publikasi internasional. Oke, sekian tutorial kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di komen, dan mohon rekomendasi juga kalau ada teman-teman yang mau request mau tutorial apa, silahkan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.